Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 273 cepat kembali ke ibu kota kuno. Seluruh halaman di depan matanya tampak kosong, tidak ada tanda-tanda keberadaannya di dalam maupun di luar. Ia datang ke kamar tidur dan ketika melihat spray yang tertata rapi, tatapannya sedikit gelap saat ia berbalik untuk berjalan keluar menuju aula utama. Saat itu hari masih cerah dan pagi sekali ketika kepala suku mendengar bahwa ada yang mencarinya. Ia lalu mandi dan berpakaian sebelum datang ke balai. Sesampainya di sana, dia melihat seorang pria berjubah hitam duduk tegak di kursi utama di rumah itu, wajahnya yang tampan tampak agak gelap karena ada aura kekuatan yang terpancar dari tubuhnya. Aura penakluk terpancar dari tubuhnya secara alami dan hanya dengan satu tatapan dari pria itu saja sudah membuat hatinya bergetar, dan goyah karena takut dan curiga. Siapakah orang ini? Aura yang keluar darinya saja sudah cukup untuk membuatnya takut. Kota 6 jalan tidak akan mampu menghasilkan entitas seperti itu. Mungkin karena kehadiran laki-laki itu yang begitu berwibawa dan berwibawa, sehingga ketua tidak dapat menahan diri untuk maju membungkuk memberi hormat dan bertanya, bolehkah saya bertanya siapakah dirimu yang terhormat? Di mana dokter hantu? Kepala berhenti sejenak dan berkata, dia pergi kemarin. Dia tidak mengatakan kemana dia pergi. Dari apa yang dia katakan kepadaku, sepertinya dia bermaksud untuk jalan-jalan. Saat kata-kata itu keluar, ketua melihat wajah lelaki berjubah hitam yang duduk di kursi utama berubah lebih gelap, dan udara di seluruh aula tampak tenggelam, dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa, yang membuat seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi dingin saat dia berdiri di aula, merasa agak sulit bernapas. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dalam hatinya dengan ketakutan. Siapakah sebenarnya pria ini? Akan tetapi, sebelum dia sempat bertanya apapun, sebuah bayangan hitam melintas cepat tepat di sampingnya, dan lelaki berjubah hitam yang duduk di kursi utama telah menghilang, di mana hawa dingin dan menyesakkan yang menyelimuti seluruh aula mulai kembali normal. Saat penguasa neraka kembali ke istana, serigala abu-abu dan bayangan satu yang ada di halaman segera maju memberi salam. Tuanku, ibu kota kuno mengirimkan pesan penting. Grey Wolf menyerahkan sepucuk surat. Setelah penguasa neraka melihat segel pada surat itu, ia mengulurkan tangannya dan dengan lambaian, gelombang kekuatan roh melewati surat itu. Segel itu menghilang dan ia mengeluarkan perkamen di dalamnya. Hanya ada dua kata di atasnya, kembalilah dengan cepat. Mengepalkan tangannya lalu membukanya, aura kekuatan roh yang terlihat oleh mata berputar di telapak tangannya dan pesan itu berubah menjadi abu di saat berikutnya. Bibirnya menegang dan matanya yang dalam bersinar dengan kilatan gelap saat dia memerintahkan dengan suara yang dalam dan menggelegar, selesaikan semua yang ada di sini dan kita akan berangkat ke ibu kota kuno. Baik, tuanku. Jawab kedua lelaki itu sambil bergegas keluar. Di sisi lain, matahari sudah perlahan terbenam dan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Sejak malam kemarin, Feng Jiu dan kelompoknya dengan santai melintasi jalan setapak pegunungan. Feng Jiu menunggangi si putih tua, sementara Leng Xuang menunggangi kuda lain yang mengikutinya, sementara si bola kecil yang tampak seperti anak anjing kecil menunggangi punggung kuda Leng Xuang. Sebab, Old White menolak untuk membawanya. Nyonya, sepertinya ada dua rumah di depan. Bagaimana kalau kita bertanya apakah kita bisa menginap di sana? Leng Xuang bertanya kepada Feng Jiu di sampingnya sambil melihat lampu redup di depan. Tentu saja, kami tidak terburu-buru untuk kembali, jawab Feng Jiu sambil tersenyum. Ketika mereka pergi, mereka telah naik pesawat dan mereka hanya turun untuk menunggangi kuda setelah terbang jauh. Karena tujuan mereka adalah untuk pulang, mereka tidak terburu-buru. Selain itu, dari sini ke negeri Sun Glory, perjalanannya hanya sekitar setengah hari dan tidak terlalu jauh, oleh karena itu, mereka tidak terburu-buru. Old White, berjalanlah sedikit lebih cepat. Begitu kita sampai di rumah penduduk di depan, kita bisa memberimu makanan. Feng Jiu berkata sambil tersenyum sambil menepuk kepala Old White. Seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu, dia kemudian menoleh untuk melirik dengan sedikit aneh ke arah Little Ball yang duduk di punggung kuda. Ketika dia pergi, Feng Jiu awalnya bermaksud meninggalkan bola kecil untuk mengembalikannya kepada penguasa neraka. Siapa yang tahu bahwa saat mereka melangkah ke kapal udara, benda kecil itu bertindak seolah-olah takut ditinggalkan dan langsung berlari ke kapal udara, bersembunyi di sudut terdalam, menolak untuk keluar tidak peduli bagaimana mereka memanggilnya. Jadi, perihal identitas si bola kecil, Feng Jiu merasa sedikit curiga, berpikir kalau itu mungkin bukan sekadar anak anjing kecil biasa seperti yang terlihat.